wabarakatuh. Nama saya Arsyada Fitriati, NIM 18204100002. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf kelas 6A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ridwan, Magister Ekonomi, selaku pengampu dari mata kuliah Zakat dan Wakaf di negara Muslim, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian zakat dan wakaf beserta dalilnya, kemudian apa perbedaan dari keduanya. Pertama-tama kita ke pengertian zakat dulu. Menurut Mu'jam Al-Wasit, zakat secara bahasa adalah berkah, tumbuh, suci, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat menurut syara adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya, di mana syarak mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian ada dalil mengenai zakat. Yang pertama dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Al-ayah, yang artinya ambillah sebagian dari harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, serta berdoalah untuk mereka, karena doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya Islam itu didirikan atas 5 hal. Yang pertama, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, haji. Dan yang kelima, puasa pada bulan Ramadan. Selanjutnya adalah pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa adalah al-habsu, berasal dari kata habasa yahbisu habsan, yang artinya menjauhkan orang dari sesuatu, yang kemudian berkembang menjadi habasa, yang artinya mewakafkan harta di jalan Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata waqafa yaqifu waqfan, yang artinya berhenti. Wakaf menurut syara adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya untuk digunakan pada jalan kebaikan. Kemudian untuk dalil wakaf terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Al-ayah, yang artinya kamu sekali-kali tidak akan mencapai suatu kebaikan sebelum kamu menafkahkan harta kamu di jalan Allah. Quran surat Ali Imran ayat 92. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insan munqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihi yad'ulah, rawahu Muslim. Yang artinya, ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah amal jariahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Selanjutnya, apa perbedaan dan persamaan zakat dan wakaf itu? Untuk persamaannya adalah keduanya sama-sama mengeluarkan harta dalam hal kebaikan. Kemudian untuk perbedaannya, dari segi hukum, zakat hukumnya wajib, sedangkan wakaf hukumnya sunnah. Yang kedua, dari segi jumlah pengeluarannya,
zakat ditentukan pengeluarannya yaitu 2,5%. Sedangkan wakaf itu terserah dari wakifnya, mau memberikan berapapun itu tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga dari aspek menerimanya. Zakat yang menerima itu sudah ditentukan yaitu 8 asnaf. Fakir, miskin, amil, gharib, mu'alaf, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan wakaf diperuntukkan untuk masyarakat secara umum atau sesuai dengan akad dari sang wakifnya. Pertanyaan kedua, sejak kapan zakat diwajibkan dan wakaf disunahkan, dan kenapa setelah Rasulullah SAW wafat ada beberapa kaum yang tidak mau menunaikan zakat dan bagaimana tindakan para sahabat? Mengenai kewajiban zakat, ilmuwan ternama Ibnu Katsir mengungkapkan, zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua Hijriah. Tampaknya zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang khusus. Sedangkan zakat yang ada sebelum periode ini yang dibicarakan di Mekah merupakan zakat perorangan semata. Kemudian untuk kesunahannya wakaf. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun ke-2 Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli fikih tentang siapa yang pertama kali menunaikan wakaf. Menurut sebagian ulama, yang pertama kali melakukan wakaf adalah Rasulullah SAW dengan mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun masjid. Setelah tersebar berita bahwa Rasulullah SAW wafat, ada beberapa kaum yang murtad atau keluar dari agama Islam dan enggan untuk membayar zakat. Adapun kelompok yang membangkang untuk membayar zakat adalah mereka yang pernah membayar pada masa Rasulullah sebagai bentuk kepatuhan terhadap firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 103. Mereka berkeyakinan bahwa perintah Allah tersebut hanya diperuntukkan untuk utusannya atau bagi Rasulnya. Lalu setelah Rasulullah wafat, mereka menolak untuk membayarnya lagi. Dengan demikian, mereka membayar zakat karena terpaksa dan mereka menunggu di mana mereka dibebaskan dari kewajiban tersebut. Bagaimana tindakan para sahabat setelah mendengar pernyataan tersebut? Ketika kabar itu sampai pada Abu Bakar, dia merespon keras lalu bangkit untuk memerangi mereka. Dia telah memahami hakikat kemurtadan mereka. Oleh karena itu, sahabat yang terkenal dengan lemah lembutnya dan penuh toleransi ini memandang penanganannya harus dengan keras dan tegas. Namun, Umar bin Khattab menolak pandangan Abu Bakar tersebut dan memintanya untuk mengampuni mereka yang menolak untuk membayar zakat asalkan mereka masih melakukan kewajiban yang lainnya. Umar berkata, satukanlah manusia dan berlemah lembutlah kepada orang-orang tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 3. Jika zakat profesi diwajibkan di suatu negara, bagaimana ketentuan dan syaratnya? Nah, jadi zakat penghasilan disebut juga dengan zakat profesi, di mana zakat penghasilan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nisab per bulannya adalah setara dengan nilai 1/12 nisabnya emas, yaitu 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Jadi, jika gaji per bulannya sudah melebihi nisab, maka diwajibkan untuk membayar zakat dengan kadar 2,5%. Jika penghasilan 1 bulan tidak mencapai nisab, maka hasil penghasilan 1 tahun dikumpulkan lalu dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya tinggal mengalihkannya saja. 2,5% dikali jumlah penghasilan dalam 1 bulan atau 1 tahun tadi. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kesuksesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin sebuah negara dan dalam pengelolaan zakat dan wakafnya. Dalam memimpin, beliau tergolong singkat yaitu 3 tahun lamanya. Namun, pada masanya beliau berkontribusi besar dalam menyebarkan Islam di dunia. Sejak kepemimpinannya, seluruh rakyat yang berada di naungannya beliau, yaitu dinasti Umayyah, hidup sejahtera dan berkecukupan. Ini
menjadi bukti bahwa Khalifah Umar berhasil memimpin dinasti Umayyah pada masa itu. Kemudian, kesuksesan dalam mengelola zakat dan wakaf. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah adalah pemimpin yang mengoptimalkan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai kekuatan solusi pengentasan kemiskinan di negerinya. Hal ini terbukti hanya dengan waktu 2 tahun 6 bulan dengan pengelolaan dan sistem yang profesional, komprehensif, dan universal membuat negerinya makmur dan sejahtera tanpa ada orang miskin di negerinya. Pertanyaan kelima yaitu kenapa Indonesia terbelakang dalam pengelolaan zakat dan wakaf, dan apa syarat mendirikan lembaga amil zakat, dan apa saja program dari lembaga amil zakat. Nah, salah satu faktor yang menjadi kurang optimalisasinya pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia adalah kurangnya literasi mengenai zakat dan wakaf di lingkungan perguruan tinggi, lembaga pendidikan, ataupun di area publik, dan juga kurangnya kepercayaan masyarakat untuk memberikan hartanya, memberikan zakatnya kepada lembaga tertentu seperti Basnas. Selanjutnya adalah syarat mendirikan lembaga amil zakat. Yang pertama, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum. Yang kedua, mendapat rekomendasi Basnas. Yang ketiga, memiliki pengawas syariah. Yang keempat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Yang kelima, bersifat nirlaba. Yang keenam, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Yang ketujuh, bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala. Kemudian, apa saja program-program dari lembaga amil zakat? Yang pertama, bidang usaha ekonomi. Yang kedua, beasiswa pendidikan. Yang ketiga, tanggap bencana darurat. Yang keempat, bantuan sarana dan prasarana di sekolah. Yang terakhir adalah pemberdayaan di masjid. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.